Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat datang dalam sesi materi pendidikan integritas dan anti korupsi. Tentunya mata kuliah ini hadir sebagai langkah nyata dari program standarisasi publik untuk berkontribusi secara aktif ya di dalam membangun berbangsa yang bersih dan bermartabat. Dalam sesi pembelajaran ini nanti akan diampu oleh saya, tentunya melalui program mata kuliah ini, dan nanti akan diajak merefleksikan kembali peran kita sebagai bangsa yang memiliki tanggung jawab moral. Mari manfaatkan ruang belajar ini untuk berdiskusi, memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur dan masuk ke Indonesia yang baik. Kemudian pengantar, kita perlu memahami apa sebenarnya esensi dari materi pendidikan integritas. Tentunya pendidikan integritas bukan hanya sekedar teori ya teman-teman semuanya, melainkan sebuah proses fundamental untuk membentuk karakter yang jujur dan bertanggung jawab pada diri setiap individu. Tentunya pembelajaran ini nanti kita akan pelajari kaitannya dengan memahami secara mendalam tentang kepentingan menjaga integritas. Lebih dari itu, pendidikan ini bertujuan sebagai benteng pertahanan untuk mencegah terjadinya praktek korupsi dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kesadaran yang benar, ini diharapkan nantinya menjadi kiat dan perubahan yang berdampak positif di lingkungan sekitar. Mari kita bedah konsep dasar dari integritas itu sendiri seperti apa. Secara umum, integritas didefinisikan sebagai wujud konsistensi yang kuat antara nilai-nilai yang dianut, perkataan yang diucapkan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya nilai ini ditopang oleh 4 pilar utama. Yang pertama adalah kejujuran, yaitu selalu berkata dan tidak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab, yang berarti berani menanggung segala konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Dan yang ketiga, keadilan, yaitu komitmen untuk memperlakukan semua orang secara setara tanpa tebang pilih. Ketika semua nilai itu menyatu, terjadilah keselarasan antara pikiran dan perbuatan. Tentunya integritas di dalam kehidupan menjadi suatu hal yang utama. Mengingat dengan adanya integritas kita dapat membangun kepercayaan. Dengan integritas mampu membangun kepercayaan antar pribadi dan lembaga di dalam masyarakat. Samping itu juga dengan adanya integritas kita bisa menjamin keadilan dan transparansi dalam proses sosial dan pemerintahan. Samping itu dengan adanya integritas di dalam kehidupan masyarakat tentunya dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang mana ataupun berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang ya kan di semua tingkatan, baik itu di tingkat pemerintahan ya. Kemudian di samping itu juga integritas menjadi fondasi bangsa khususnya di dalam terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kaitannya dengan korupsi, perlu kita pahami bahwa bentuk korupsi seperti apa ya kan. Tentunya dengan kita mengetahui bentuk dari karakter korupsi, maka kita bisa membuat strategi untuk melawan praktek ataupun mencegah terjadinya korupsi. Korupsi pada dasarnya adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan demi meraih keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Tentunya tindakan ini bisa manifestasi dalam beberapa bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah pengumpulan dana, yaitu mengambil atau menyalahgunakan uang publik yang telah dipercayakan kepada seseorang. Ada juga suap dan gratifikasi, kemudian uang atau hadiah demi mempengaruhi keputusan pejabat, serta nepotisme, yaitu memberikan jabatan atau kewenangan pada kerabat dekat tanpa melihat kualifikasi objektif mereka. Kemudian bagaimana upaya untuk agar korupsi ini tidak terjadi atau kita berupaya untuk meminimalisirnya. Tentunya kalau kita melihat dampak dari korupsi itu cukup destruktif ya. Diperlukan upaya pencegahan yang sifatnya terintegrasi, salah satunya melalui jalur pendidikan, yaitu dengan
memberikan pendidikan integritas anti korupsi sejak dini dengan penerapan nilai-nilai integritas sekolah keluarga membentuk karakter anti korupsi. Yang langkah berikutnya yaitu adalah dengan melakukan penguatan dan pengawasan dengan meningkatkan fungsi kontrol dan menegakkan yang tegas tanpa pendahulu. Yang ketiga, kita harus mendorong budaya transparansi serta akuntabilitas setiap organisasi maupun pemerintahan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat secara aktif untuk mengawasi dan berani melaporkan setiap indikasi tindakan korupsi. Sebagai penutup, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir di dalam forum ataupun kegiatan kuliah pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberikan wawasan bagi teman-teman semuanya. Tentunya tidak hanya berhenti sebagai teori semata, melainkan dapat benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, kalau begitu saya akhiri. Baik, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.